Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Berjumpa lagi dengan saya Arif Qasim, dan hari ini kita akan belajar menggunakan sebuah software yang sangat umum sekali kita gunakan, yaitu Microsoft Office Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 365. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan yang berikut ini. Baik, kita mulai. Jadi untuk video yang pertama kita akan mempelajari tentang layout atau perwajahan dari Microsoft Office Word. Di bagian kiri atas kita bisa melihat ada Quick Access Toolbar. Kemudian di sebelah kanannya itu ada Title Bar atau judul. Kemudian ada Search Bar atau pencarian. Dan di sebelah kanan paling pojok itu ada Windows Management. Kemudian ada Ribbon. Kemudian di bagian bawah ribbon ada ruler atau penggaris, ada yang secara vertikal dan juga ada yang secara horizontal. Kemudian di bagian yang paling penting adalah worksheet atau lembar kerja. Kemudian ada page view di bagian pojok kanan bawah dan ada status bar. Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat ini berada di pojok kiri bagian atas dari sebuah jendela atau Windows. Kemudian toolbar ini memiliki 3 tombol yang berbentuk icon, yaitu ada tombol Shift, ada tombol Undo, ada tombol Redo, dan dilengkapi juga dengan Customize Quick Access Toolbar. Tombol Shift biasa kita gunakan dan sudah umum sekali untuk menyimpan sebuah dokumen. Kemudian tombol Undo. Tombol Undo ini berfungsi untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir atau mundur satu langkah ke belakang. Terlihat tombol panah mengarah ke bawah untuk melihat setiap daftar perubahan file yang dibatalkan. Kemudian ada tombol Redo. Tombol ini untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah merubah file dokumen yang terakhir atau kita maju satu langkah. Kemudian ada Customize Quick Access Toolbar untuk mengkustomisasi atau kita bebas mengatur tombol yang ada pada toolbar akses cepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Window Management atau kontrol jendela. Pada bagian Window Management ini terletak di sudut kanan atas jendela dan terdiri dari 4 tombol. Fungsi dari masing-masing tombol tersebut bisa kita lihat. Yang pertama ada tombol Close, digunakan untuk menutup sebuah dokumen. Kemudian ada tombol Restore Down, ini untuk memperkecil jendela. Sedangkan kebalikan dari Restore Down itu adalah tombol Maximize, yaitu digunakan untuk menampilkan dan membesarkan jendela secara full. Kemudian tombol Minimize. Jika tombol ini diklik, maka jendela Word memperkecil dirinya dan menjadi icon aktif pada taskbar. Biasanya tidak terlihat pada tampilan jendela utama. Kemudian ada Ribbon Display Option untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon. Terdapat beberapa pilihan pengaturan yang bisa kita sesuaikan. Kemudian pada bagian ribbon merupakan tampilan menu utama pada sebuah Microsoft Office Word. Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah di dalam Microsoft Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunanya. Fungsi ribbon adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dari Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah untuk diakses. Ribbon terdiri dari menu bar dan tombol pembuka dialog box. Menu bar ini adalah baris menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Fungsi dari menu bar adalah untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu pada Microsoft Word secara default terdiri dari Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, My Links, Review, View, dan Help. Ini pada Microsoft Office 365. Kemudian tombol pembuka dialog box adalah beberapa menu perintah yang memiliki tombol pembuka dialog box ini. Klik pada tombol tersebut sehingga akan tampil dialog box yang berhubungan dengan menu perintah tersebut. Kemudian bagian ruler atau penggaris. Ruler adalah fitur pengukur halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman baik itu teks maupun objek. Biasanya bisa berupa gambar, bisa berupa tabel, dan lain sebagainya.
Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur secara bebas halaman, tabulasi, jarak, teks, dan tepi halaman maupun dengan objek lainnya. Letak itu sendiri biasanya terdapat di bagian lembar halaman secara vertikal dan secara horizontal. Kemudian di bagian worksheet atau lembar kerja. Worksheet disebut sebagai lembar kerja atau workspace atau text area pada Microsoft Word. Worksheet ibarat seperti sebuah kanvas kalau di dalam Photoshop. Bagian ini merupakan tempat untuk mengetik, mengedit, menambahkan gambar, dan pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, yang berikutnya adalah status bar. Status bar terdapat pada bagian kiri bagian bawah dari jendela Microsoft Office Word. Fungsi dari status bar ini adalah untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Informasi tersebut antara lain adalah ada page off, menunjukkan jumlah total halaman yang sedang ditampilkan dan pada halaman berapa kursor sedang aktif. Kemudian ada words. Ini menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Kemudian English atau United States, yaitu bahasa yang digunakan dalam Microsoft Word tersebut maupun sebagai pengeja atau spelling terhadap teks yang diketik. Selain English, kita juga mengcustomize ke bahasa yang lain, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian page view atau tampilan halaman. Pada toolbar, page view ada 5 macam pilihan tampilan yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing mempunyai fungsi tersendiri bagi penggunanya. Berikut lebih jelasnya apa perbedaan dari masing-masing tampilan tersebut. Yang pertama ada read mode. Mode ini menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan, terdapat 2 lembar halaman secara berdampingan seperti layaknya buku yang sedang dijilid. Kemudian ada print layout. Mode ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari sebuah dokumen dan menampilkan tata letak sebuah halaman, sehingga memudahkan ketika dokumen hendak dicetak atau kita print. Kemudian ada web layout. Mode ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen seperti tampilan pada sebuah website. Halaman dokumen akan menampak melebar jika kalian memilih tampilan ini. Kemudian slider zoom in dan zoom out. Fungsi dari slider zoom in dan zoom out ini adalah untuk mengatur perbesaran atau pengecilan sebuah tampilan halaman dokumen dengan cara menyeret ke kiri untuk zoom out atau tekan tombol minus. Sedangkan kita seret ke kanan itu untuk zoom in atau kita ke arah tanda plus. Baik, demikianlah materi singkat tentang pengenalan dari Microsoft Office Word. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.